Tolong ingatkan raja bahwa di dalam itu ada nabi namanya Yusuf, itu masuk penjara karena fitnah. Harapannya Nabi Yusuf nanti raja akan mengeluarkan Nabi Yusuf karena beliau masuk bukan karena kesalahan tapi karena fitnah ataupun tuduhan. Fa'ansahu syaitan. Tapi yang kemudian terjadi, orang ini dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala melalui setan. Jadi setan membuatnya lupa. Falabitha fis sijni bid'a sinin. Akhirnya Nabi Yusuf kemudian harus mendekam di penjara bid'a sinin. Ada yang mengatakan kata bid'ah itu bukan bid'ah ya, pakai bid'ah. Itu antara 3 sampai 9. Maka di sini para mufasir mayoritasnya menyatakan Nabi Yusuf sampai kemudian mendekam di penjara sampai 7 tahun lamanya. Seharusnya tahun itu sudah keluar, sampai bertambah 7 tahun. Kenapa? Pelayan ini lupa mengingatkan kepada raja. Di sini ada banyak hikmah, ya. Baik hikmah yang terdengar seperti negatif ataupun hikmah yang terdengar seperti positif. Pertama, hikmah negatifnya menurut logika kita ya, Nabi Yusuf ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ditegur? Sebab beliau kemudian berharap mendapatkan pertolongan melalui makhluk, melalui napi yang lepas, untuk kemudian nanti dilaporkan ke raja dan raja nanti melepaskannya. Meskipun ada yang mengatakan apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf ini masuk dalam hal yang mubah, dibolehkan kita berikhtiar melalui wasilah manusia. Kita boleh berobat ke dokter dan itu tidak menunjukkan bahwa kita syirik kepada Allah, ya. Wah, kita tidak mengharap kesembuhan hanya kepada Allah, berarti mengharap kesembuhan kepada manusia. Ini bagian dari ikhtiar yang diperbolehkan. Tetapi dalam hal ini tetap harus menjaga akidah. Kita mengatakan saya berobat ke dokter tapi kesembuhan tetap dari Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit dia yang menyembuhkan. Tapi melalui siapa? Mungkin melalui obatnya dokter, mungkin melalui bekam, mungkin melalui pijat dan seterusnya, ya. Itu wasilah saja. Tapi hakikatnya dari Allah. Ini ditegur juga masih ada kaitannya dengan doa beliau kemarin. Apa doa beliau? Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya. Ya Allah, tolong masukkan saya ke penjara. Kita sudah sampaikan kemarin, kita diajarkan oleh Nabi untuk berdoa itu yang baik-baik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Maka pelayan ini kemudian lupa sebagai bentuk teguran Allah, kamu dari awal memang minta masuk penjara, ya. Nabi Yusuf ini seorang nabi, kesalahan sedikit saja itu kemudian akan menjadi pelajaran, ya, yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kisah ini. Tetapi ada juga yang berpendapat ini besar hikmahnya. Hikmahnya nanti akan kita ketahui pada kisah selanjutnya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita mimpi raja, ya. Jadi Nabi Yusuf ini setelah kurang lebih 7 tahun di penjara, tiba-tiba raja bermimpi. Wa qala al-malik. Raja itu bermimpi. Sedikit saya tambahkan penjelasan, kata al-malik itu digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk raja yang berkuasa di zaman Nabi Yusuf. Adapun raja yang berkuasa beberapa ratus tahun berikutnya di zaman Nabi Musa itu disebut sebagai Firaun. Raja-raja di zaman Nabi Musa itu Firaun, padahal sama-sama di Mesir. Kemudian para ulama mengatakan bahwa raja-raja yang berkuasa di zaman Nabi Yusuf itu bukan berasal dari suku Kipti, sukunya Firaun, tetapi berasal dari suku Heksos, ya. Jadi suku Heksos ini suku yang tidak terlalu lama berkuasa, setelah itu diambil alih oleh suku Kipti. Suku Kipti, para raja-rajanya itu disebut dengan Firaun. Adapun suku Heksos, para rajanya disebut Al-Malik. Jadi Al-Quran tidak menggunakan Firaun di sini meskipun dia kafir, tapi menggunakan Al-Malik. Ternyata para ilmuwan meneliti, oh ya benar, ya ditemukan beberapa kerangka tulang-tulang, ya fosil-fosil, ya istilah orang.
Itu kemudian ada perbedaan antara raja yang berkuasa di zaman Nabi Yusuf dan raja yang berkuasa di zaman Nabi Musa. Wallahu a'lam bishawab. Mimpinya apa? Inni ara sab'a baqaratin siman. Saya melihat 7 ekor sapi yang gemuk. Ya'kuluhunna sab'un ijaf. Dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Bahasanya 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Pertama, ini mimpi yang unik. Karena biasanya yang makan itu 7 ekor sapi gemuk makan 7 ekor sapi kurus. Kalau duel pasti yang kalah sapi kurus. Kemudian yang kedua, penyebutannya Allah menyebutkan gemuk dulu baru kurus. Seharusnya kita menurut kalau bahasa kita 7 sapi kurus makan 7 sapi gemuk. Ini 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus. Nanti kita akan lihat korelasinya, ya. Bukan hanya itu, raja juga bermimpi melihat apa? Wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Dia juga melihat ada 7 butir gandum yang hijau dan 7 butir gandum yang kering. Jadi ada 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus, lalu melihat 7 gandum hijau seger, sementara yang 7 lagi kering. Kemudian raja dengan mimpi itu bingung apa takwilnya, ya. Dan dia tahu bahwa sekarang ini banyak orang yang punya kemampuan mentakwilkan mimpi. Maka raja itu mengumpulkan kabinetnya, menteri-menterinya. Rapat terbatas dan mendadak, penting. Semua menteri diundang, kabinet raja ini, ya. Presiden mengumumkan, saya bermimpi, mimpi saya begini, begini, begini. Tolong jelaskan. Aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Kalian tolong jelaskan makna mimpi saya ini apa? Ini kelihatannya genting, menyangkut nasib negara kita, ya, menyangkut nasib negara kita. Maka saya harus memahami, ya, apa arti mimpi saya. Apa yang terjadi? Ya, mereka mengatakan, para menteri-menteri itu mengatakan, qalu adghathu ahlam wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi'alimin. Mohon maaf paduka yang mulia, mimpinya enggak jelas. Jadi mengatakan begini, adghath itu mimpi kosong, mimpi yang enggak jelas. Ya, mungkin kalau kita tambahkan, menterinya ingin berkata lain kali, kalau mimpi yang jelas Pak. Ya. Kalau begini agak sulit terjemahkan mimpinya ini. Padahal mimpi kan enggak bisa diatur Pak. Ya, kita mimpi kalah pilpres enggak bisa kita atur, menang misalnya. Ya mimpi di luar kendali kita. Dan mimpi raja ini disampaikan apa adanya, ya. Maka mereka mengatakan, wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi'alimin. Kalau mimpi seperti itu, mohon maaf paduka, kami enggak bisa jelaskan, ya. Kami enggak bisa jelaskan. Para ulama mengatakan ini bentuk kesombongan juga. Seharusnya mereka akui saja, ya, ilmu kami enggak sampai ke sana. Ini malah mimpinya yang disalahkan, ya. Wah, ini mimpinya raja enggak jelas ini, ya. Ilmu kami tidak pernah mempelajari ilmu-ilmu seperti itu, mimpi-mimpi seperti itu. Apa yang terjadi? Ketika seluruh menteri, seluruh ahli-ahli nujum, seluruh pakar-pakar ditanya, nggak ada yang paham, nggak ada yang tahu, angkat tangan. Barulah kemudian pelayan tadi ingat setelah 7 tahun. Wa qala alladzi naja minhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbiukum bita'wilihi farsilun. Jadi kalimat yang digunakan oleh Allah ini waddakara. Nah, ini ternyata menarik juga. Mengingat itu ada 2, mengingat dengan cepat dan mengingat yang membutuhkan proses yang lama. Kalau mengingat yang cepat itu kata bahasa dalam Al-Qur'annya tadzakkar, mengingat cepat. Tapi kalau waddakara, iddakara itu mengingat tapi butuh proses, butuh usaha yang luar biasa baru bisa kita ingat. Ya. Kalau Al-Quran mengatakan di antara upaya mengingat yang keras baru kemudian kita bisa ingat itu Al-Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Bukan fahal mim mutadzakir. Muddakir di sini apa? Kalau kita lagi hafal Quran, untuk
mengingatnya kembali itu harus murojaah, harus berjuang, harus berusaha. Bapak-bapak yang lagi menghafal pasti mengalami itu, ya. Menghafal juz amma saja misalnya, enggak usah juz amma, satu surah saja. Surah Qul ya ayyuhal kafirun. Untuk mengingat Qul ya ayyuhal kafirin itu harus berjuang dulu supaya enggak ketukar-tukar. Karena kalau enggak selesai-selesai itu. La a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum a'buduna ma a'bud. Mana ujungnya nih? Kapan lakum dinukum waliyadin, kapan? Padahal satu surah aja itu. Nah, itu diantara hikmah dari kalimat yang digunakan Allah, waddakara ba'da ummah. Dia tiba-tiba ingat, oh iya, saya ingat ada orang di penjara, ya, namanya Yusuf, kirim saya ke sana. Kata kirim saya ke sana oleh para ulama disebutkan menunjukkan bahwa penjaranya itu jauh sekali, ya. Karena kalau dekat, saya berangkat sendiri, ada Grab, ya. Ini harus diantar ke sana. Kenapa? Tempatnya jauh, terpencil, penjara sengaja dibuat supaya kalau napi lari setengah mati kalau mau kembali ke kampung. Nggak sama di sini, Pak. Penjaranya di dekat kantor gubernur, ya. Saya lihat ada penjara di dekat kantor gubernur. Jadi kalau napinya lari gampang aja dia ketemu gubernurnya minta ongkos, ya. Kalau di zaman Nabi Yusuf penjaranya jauh sekali. Maka permintaan dari mantan napi yang selamat ini, fa'arsilun, kirim saya ke sana. Setelah sampai di sana, dia kemudian berkata, Yusuf, ayyuhas siddiq. Nah, ini menarik juga. Dia tidak hanya mengatakan wahai Yusuf, tapi wahai Yusuf yang sangat jujur, sangat baik, ya. Jadi asumsi dia itu tidak terbantahkan oleh posisi Nabi Yusuf sebagai nabi, ya. Biasanya kita, nabi pasti koruptor, pembunuh, pencuri. Dia tetap menganggap Yusuf ini orang baik, orang jujur, ya, walaupun dia di penjara. Maka panggilannya Yusuf ayyuhas siddiq, aftina fi sab'i baqarah, dan seterusnya. Kita tidak perlu ulang lagi kalimatnya karena sama. Dia langsung minta tolong kepada Yusuf, tolong terjemahkan takwil mimpi, ya. Ini ada raja kami lagi mimpi begini, ya. Nabi Yusuf itu tidak langsung menjawab begini. Kata para ulama, luar biasa jawaban Nabi Yusuf, karena bukan hanya sekedar menjelaskan takwil mimpi, tapi juga sekaligus memberikan solusi dari persoalan yang akan timbul dari mimpi sang raja. Apa jawaban Nabi Yusuf? Dan ini kita lihat korelasi kenapa sapi gemuk yang disebutkan duluan, ya. Padahal bisa saja sapi kurus yang disebutkan duluan. Sapi gemuk disebutkan duluan sebanyak 7 ekor. Itu menunjukkan bahwa akan ada masa di mana 7 tahun pertama itu masa-masa subur. Maka hendaklah kalian apa? Tazra'una sab'a sinin. Kalian harus bercocok tanam selama 7 tahun ini dengan normal, ya. Jangan ada yang malas-malasan. Ini 7 tahun yang subur, 7 tahun yang hujan turun dengan normal, harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar nanti punya bekal. Kenapa? Setelah itu akan tiba masa 7 tahun paceklik, 7 tahun kemarau. Maka 7 tahun pertama di masa subur itu akan menjadi bekal buat kalian bertahan hidup di 7 tahun kedua. Jadi bukan hanya sekedar menjelaskan mimpi, tapi sekaligus memberikan solusi, ya, memberikan solusi. Tapi yang menarik, bukan hanya sekedar menjawab, memberikan solusi, tapi Nabi Yusuf juga itu mohon, ya, mohon kepada pembantu ini, ya, kepada koki ini untuk nanti menyampaikan sesuatu kepada raja. Tapi sebelum menyampaikan sesuatu kepada raja, ya, Nabi Yusuf ini salah satu pelajaran yang bisa kita petik apa, Pak? Beliau ini kan dizolimi, beliau dituduh, difitnah. Tapi ketika raja memerlukan disiplin ilmu yang dia miliki, dia berikan. Dia tidak mengatakan, ngapain saya jawab, rasain, ya, saya sudah dizolimi, saya sudah dianiaya, ya. Ngapain saya turut membantu pemerintah? Pemerintah sudah
curang kepada saya misalnya kan. Rasain sekarang kapuk. Tidak. Dia punya ilmunya, dia berikan ilmu itu untuk membantu pemerintah. Luar biasa, ya. Padahal aparat pemerintah ini kan sudah memenjarakan dia dengan kesalahan yang tidak terbukti. Maka kemudian ketika tadi mantan napi ini kembali ke raja melaporkan bahwa seperti ini jawaban Nabi Yusuf, raja terpukau, ya. Raja terpukau karena situasinya kita bisa bayangkan semua menteri tidak ada yang jawab, semua ahli tidak ada yang jawab, semua angkat tangan. Tiba-tiba datang jawaban, bukan sekedar jawaban plus solusi daripada persoalan yang bakal timbul. Jadi raja sangat gembira sekali sampai kemudian dia utus kembali ini, panggil Yusuf, ya, panggil Yusuf. Saya akan bebaskan dia dan saya akan tempatkan di istana dengan posisi dan jabatan penting, ya, mungkin sebagai menteri maritim dan apalah, ya, pokoknya posisi pertahanan, pangan, keamanan, pokoknya semua posisi-posisi penting akan diberikan kepada Yusuf. Begitu janji raja. Karena bahasanya makanun amin. Wah. Datanglah ini, ya. Datanglah ini tadi pelayan istana ke Yusuf. Ternyata Yusuf nggak mau keluar. Ya, saya nggak mau keluar begitu saja, bos. Ya, ada syarat. Wah, tadi waktu 7 tahun yang lalu pengen banget keluar, tapi ini sekarang kondisinya berbeda. Nabi Yusuf mengatakan, saya mau keluar tapi dengan syarat beritahu kepada raja, ya, beritahu kepada raja. Di sini kalimatnya apa? Irji' ila rabbik fas'alhu ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahun. Sampaikan kepada raja, dia kumpulkan semua wanita-wanita yang pernah potong tangannya itu. Disebutkan di situ. Ini juga hikmahnya apa atau pelajarannya apa? Nabi Yusuf tidak mengatakan istri menteri. Beliau tidak mau menjatuhkan nama baik istri menteri Zulaiha, ya. Tidak menyebut Zulaiha, tidak menyebut istri, tapi wanita-wanita yang potong tangan. Tanya kepada mereka, apa sebenarnya yang terjadi? Akhirnya raja langsung bentuk densus, pasukan khusus untuk mengusut kasus ini, ya. Diusutlah. Setelah data lengkap, dipanggillah itu wanita-wanita. Karena sudah diketahui data-datanya, identitasnya yang sempat potong tangan, karena masih ada buktinya, Pak. Wah, jadi diperiksa mungkin setiap tangannya, mana ibu-ibu yang tangannya terpotong. Oh, ini kumpul semua. Kemudian ditanya oleh raja, apa yang terjadi? Ma khatbukunna idrawattunna Yusuf an nafsi. Apa yang terjadi? Ya, raja tidak bertanya kenapa tanganmu terpotong. Tidak. Apa yang terjadi dengan kalian dengan Yusuf? Ya, padahal raja sudah tahu begini-begini setelah data lengkap. Tapi pertanyaannya diperhalus. Ma khatbukunna idrawattunna Yusuf an nafsi. Apa yang terjadi dengan kalian ketika kalian merayu Yusuf? Apa yang mereka katakan? Qulna hasya lillah ma alimna alaihi min su. Betul, kami mengaku sekarang Maha sempurna Allah, kami tidak menemukan keburukan pada Yusuf. Ya. Setelah itu istri menteri ditanya, kamu bagaimana? Apa jawabannya? Al-an hashasal haq. Sudah jelas yang benar sekarang. Ana rawattuhu an nafsi. Saya memang yang menggodanya. Perlu diketahui, Pak, selama 7 tahun berita ini ditutupi. Ditutupi oleh penduduk negeri, ditutupi oleh pemerintah yang tahu, aparat yang tahu, sehingga tidak bocor kemana-mana. Sehingga orang-orang yang tidak paham, ya taunya Yusuf itu memang ingin berbuat serong, berselingkuh dengan istri menteri. Sekarang istri menteri sendiri yang mengaku, ya, al-an hashasal haqqu ana rawattuhu an nafsi. Saya yang mau membujuknya, merayunya, ya. Wa indahu laminas shadiqin. Dan Yusuf itu memang orang yang benar. Tapi tidak hanya itu, ya. Istri menteri ini tidak puas dengan itu, jawaban itu saja. Dia lanjutkan, dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kaidal khainin. Tapi perlu baginda ketahui, saya melakukan itu, memenjarakan Yusuf, sebenarnya itu juga bagian dari upaya saya agar suami saya tahu bahwa saya tidak benar-benar
berhubungan badan dengan Yusuf, ya, bahwa selama saya merawat Yusuf bertahun-tahun ini saya tidak berhubungan badan, ya, sehingga saya sengaja memenjarakan Yusuf sekaligus untuk memberitahu suami saya, ya, beritahu suami saya. Begitu target dan rencana yang ada di kepala Zulaiha pada waktu itu yang dijelaskan kepada sang raja. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Kemudian dia berkata, saya memang mengakui dan saya tidak merasa suci dalam hal ini, karena setiap hati itu berpotensi untuk melakukan keburukan. Innan nafsa la ammaratun bisu, semua nafsu itu berpotensi melakukan keburukan, illa ma rahima rabbi, kecuali yang dipelihara oleh Allah. Jadi kita kalau masih diselamatkan oleh Allah bukan karena kita hebat, tapi karena Allah masih menyelamatkan kita, ya, untuk melakukan keburukan. Innan nafsa la ammaratun bisu, semua nafsu itu berpotensi melakukan keburukan, illa ma rahima rabbi, kecuali yang dipelihara oleh Allah.